Mari kita berdoa. Tiba saatnya Bapa, Engkau mencerahkan hati pikiran kami dengan firman yang akan kami baca dan renungkan. Khusus tentang keluarga. Engkau sudah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Dan Engkau mempersatukan dengan upacara pernikahan pertama di Eden. Dan kejatuhan manusia sudah membawa kami sampai hari ini dalam keluarga yang hancur berantakan oleh karena kekuatan dosa. Tapi bersyukur karena Engkau menebus kami dan menjadikan kami orang-orang yang memiliki keluarga baru yang diperbaharui oleh kuasa Allah. Tolong kami supaya di tengah-tengah zaman yang bergelora seperti sekarang, kami mempunyai kekuatan, mempunyai keluarga yang kuat dan harmonis sesuai dengan firman-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita semua terlibat dengan keluarga. Tidak seorang di antara kita hadir tanpa menjadi bagian keluarga. Karena itu betapa pentingnya keluarga di dalam dunia ini. Dalam firman Tuhan yang dalam Efesus 4 ayat 1 berbunyi seperti ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Berpadanan dengan panggilan itu. Kita sudah diselamatkan. Kalau kita menelusuri surat Efesus, dalam pasal 2 dia mengatakan kita semua mati di dalam dosa. Tapi anugerah Allah membangkitkan, menghidupkan kita. Kita dipanggil masuk ke dalam keluarga yang baru. Tapi keluarga yang baru itu seharusnya bagaimana? Keluarga yang baru itu harus berpadanan dengan panggilan itu. Jadi kita harus hidup berpadanan dengan panggilan itu. Keluarga, satu topik yang sangat krusial pada zaman sekarang ini. Seperti apakah keluarga itu? Seperti apakah keluarga itu? Ada orang berkata dengan ungkapan-ungkapan seperti ini. Keluarga itu seperti sangkar burung. Ada makanan enak di dalamnya. Burung berebutan masuk ke dalam, dan setelah di dalam frustrasi, gak bisa keluar. Atau ada yang mengatakan seperti gunting, dua belah pisau dipantek menjadi satu, lalu bergerak berlawanan arah, memotong apa saja yang ada di hadapannya. Dua menjadi satu. Ada yang mengatakan seperti indahnya menonton orang berenang. Tahun 66 bulan Desember pertama kali saya piknik ke kota ke satu tempat wisata di Jawa Timur namanya Selekta. Ada seorang berkulit putih berenang di kolam itu. Udara dan airnya memang agak dingin, tidak terlalu dingin. Tapi orang itu cocok, orang kulit putih itu berenang. Saya perhatikan sampai berjam-jam dia berenang, berputar-putar di kolam renang itu. Gayanya begitu indah. Kadang-kadang seperti lumba-lumba, seperti kupu-kupu, seperti kodok. Wah, bagus sekali. Lalu saya pikir, saya juga pengen seperti itu. Sedangkan saya tidak bisa berenang. Saya nyemplung ke situ umpama ini. Begitu nyemplung ke sana, hanya satu gaya yang saya bisa, gaya dada. Begitu maju dada-dada terus tenggelam. Itu maksudnya. Karena apa? Tidak seindah yang saya lihat. Melihat begitu indah, tapi kenapa saya tidak bisa menikmati seperti seindah itu? Itu persoalannya. Keluarga juga seperti itu. Begitu indah pakaiannya, acaranya, sehari-hari ke pasar tidak pakai pakaian seperti ini. Ke kantor tidak pakai pakaian seperti ini. Tapi sekarang begitu anggun seperti ratu dan raja diiringi dengan musik indah. Lalu kita juga ingin. Sembarang kita main terjun saja. Akhirnya akan menjadi masalah baru. Apa pernikahan Kristen? Pernikahan Kristen melibatkan melibatkan lebih dari sekedar perpaduan dua insan manusia beda jenis. Hadir di antaranya pribadi ketiga, yaitu Yesus Kristus yang memberi makna, bimbingan, dan arah kepada kepada kesatuan itu. Di sini kita melihat jelas sekali dua pribadi, dua manusia, dua insan yang berbeda jenis kelamin. Dua, tidak ada yang ketiga, hanya dua. Itu firman Tuhan berkata seperti itu.
Dan di antara keduanya ini ada satu pribadi yang ketiga, yaitu Yesus Kristus. Dia yang memberi arah, memberi bimbingan, memberi makna pada keluarga ini. Dan keluarga seperti itulah baru disebut keluarga yang kuat dan keluarga yang berarti. Julius Fritz mengatakan kalimat seperti ini. Pernikahan adalah perpaduan dua pribadi yang saling berfungsi, meskipun keduanya tetap memegang teguh jati diri masing-masing. Ini sesuai dengan kitab Kejadian pasal 2 yang mengatakan meninggalkan ayah dan ibu. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya yang juga meninggalkan ayah dan ibu. Dan keduanya menjadi satu daging. Inilah apa yang kita katakan sebagai the original design of God and family. Ini yang Tuhan mau. Ini keluarga yang kuat dan harmonis seperti itu. Nah saudara, keluarga setelah menyatu seperti itu tidak serta-merta menjadi indah. Angin topan berhembus dengan begitu dahsyat. Gelombang laut akan menerpa begitu kuat. Dan ini keadaan kita zaman sekarang. Lingkungan di mana kita berada memberikan terpaan yang begitu kuat tentang keluarga. Kita semua menyaksikan di depan mata kita peristiwa-peristiwa seperti ini. Kita melihat penyebaran pornografi di semua media sosial, tercetak ataupun melalui elektronik. Itu menjadi sangat populer, penyebaran pornografi. Semua permainan lawak, kalau enggak porno, enggak lucu. Reklame kalau tidak berbau porno juga enggak begitu perhatian kepada orang, enggak begitu memperhatikan. Begitu meluasnya medsos tentang pornografi zaman sekarang ini. Dan kemudian kita melihat juga nafsu diagungkan begitu tinggi. Nafsu itu begitu penting. Kalau you lapar, makan. Kalau mau haus, minum. Mau apa, kerjakan. Itu bagian daripada nafsu kita. Buat saja. Semau kamu mau. Nafsu diagungkan. Lalu dalam hal keluarga, perceraian itu menjadi populer. Seks dipandang begitu murah, fasilitas melimpah, dan kumpul kebo dianggap sebagai solusi. Ini bukan hal baru. Indonesia dimulai dengan meledaknya isu di Jawa Tengah, jauh tahun-tahun dulu, dan berkembang terus sampai sekarang di mana-mana. Lihat saja YouTube zaman sekarang, makin vulgar, makin berani, makin seperti nggak ada masalah mengatakan hal-hal yang porno seperti itu. Bukan hanya itu, pasangan bebas dipromosikan dengan cara-cara tertentu, entah tersembunyi, entah apa saja bentuknya, dipromosikan. Orang makin tahu, bebas, kenapa harus terikat? Itu terlalu tradisional, tidak membawa kebahagiaan. Akhirnya menjadi begitu umum. Kemudian public figures punya kebiasaan tak senonoh dengan dampak yang luas. Ada majalah-majalah tertentu, ada topik-topik tertentu yang menyangkut percintaan, kemudian pertengkaran, perselingkuhan. Banyak sekali kita jumpai zaman sekarang. Dan itu banyak sekali figur publik yang diidolakan oleh anak remaja, pemuda. Begitu diidolakan tapi dia berbuat seperti itu, dampaknya adalah makin lama makin dirasakan normal-normal saja. Ini badai yang kita hadapi sekarang. Belum lagi isu teologi yang menyangkut soal LGBTQ zaman sekarang ini. Tiap kali saya merenungkan hal ini, saya merasakan seperti tidak bisa menghelak lagi. Saya masih teringat apa yang terjadi tahun 83. Jauh dulu-dulu. Saya berada di Belanda waktu itu. Terkejang-kejang melihat kenyataan di depan mata yang begitu hancurnya, begitu rusaknya. Sedangkan misionaris Belanda yang membimbing kerohanian kami di Bali waktu kecil, masih remaja, saya berpikir, oh Belanda itu seperti emperan sorga, indah, pujian naik dari rumah ke rumah, doa dinaikkan. Tapi begitu saya melihat kenyataan, sungguh saya tidak tahan. Sangat berbeda luar biasa. Isu teologi zaman sekarang beraneka ragam dan makin memberikan pembelaan yang kuat
kepada kehidupan yang tidak alkitabiah. Akhirnya kita melihat, simpulkan, keluarga yang dimulai dengan tidak benar, dijalani dengan tidak benar, dan akan berakhir juga dengan tidak benar. Nah, kita masuk ke dalam topik kita, keluarga yang kuat dan harmonis. Keluarga yang kuat itu keluarga yang bagaimana? Yang pertama, keluarga yang kuat, keluarga yang mempunyai dasar yang benar. Saya katakan dasar yang benar. Kita tidak mempunyai fundament lain lagi selain pengajaran firman Tuhan. Tuhan menciptakan kita manusia laki-laki dan perempuan. Tuhan juga yang mengadakan pernikahan pertama bagi manusia yang pertama. Dan Tuhan memerintahkan untuk diteruskan sesuai dengan patron itu dan tidak boleh dirubah sampai akhir zaman. Dasar yang benar adalah seperti itu. Dan dasar yang benar itu dasar yang sangat kuat. Saudara tentu tahu dan sudah mengerti betapa pentingnya sebuah dasar. Waktu gedung ini baru dirancang, saya mencoba melihat gambarnya. Wow, berapa tingkat? Saya langsung melihat ke bawah, gambar bagian bawah, fondamennya, berapa dalam. Seorang teman yang saya kenal baik, saya pernah sering dulu berkhotbah di Trisakti, di kampus-kampus. Ada satu anak yang saya kenal sejak mahasiswa. Dia tamat, dia berusaha mengadakan menjadi developer, dia membangun ini, membangun itu. Dia pergi ke sebuah kota di Kalimantan Barat, di Singkawang. Di pinggir kota Singkawang ada suatu tempat yang kosong kelihatannya, dan rupanya itu dulu adalah suatu genangan air, katakan danau kecil. Dan kemudian kering. Dia beli tempat itu, dia bangun ruko, desain bagus, finishingnya juga bagus, banyak orang membeli. Tetapi hanya beberapa bulan kemudian semua komplain, semua kembalikan uang, minta supaya uang akan kembali. Karena retak-retak dan bahkan retaknya cukup parah. Rupanya fondamennya tidak diperhitungkan baik-baik. Betapa penting fondamen itu, saudara-saudara. Demikian juga dengan fondamen keluarga. Ada fondamen yang sangat kuat, yaitu pertama haruslah basic daripada fondamen itu jelas. Saya sebutkan di sini ada dua pertimbangan untuk memilih fondamen yang benar. Satu adalah essential atau basic, yang harus ada, yang esensi sekali. Tanpa itu tidak akan ada kekuatan, tidak akan ada dasar yang benar. Yaitu apa? Yang pertama saya katakan, satu iman. Oh, saudara berkata, ini khotbah tidak enak didengar, langsung menyentuh diriku. Pacarku bukan orang Kristen. Saya tidak punya bahasa lain untuk diucapkan. Sebagai hamba Tuhan saya jujur, saya harus katakan kebenaran ini. Walaupun saya tahu ada orang yang tidak suka dengan ini. Tapi saya ingatkan mengapa firman ini harus disampaikan. Saya tidak mengatakan satu gereja. Saya hanya katakan satu iman. Orang Metodis tidak harus dengan orang Metodis. Orang GPIB, orang HKBP, orang Ling Yang Tang, gereja yang saya layani, tidak harus dengan orang gereja sendiri. Tetapi harus satu iman. Juga tidak harus satu sinode, satu denominasi. Tapi harus satu iman. Mengapa demikian? Karena kesatuan suami istri adalah kesatuan hidup. Bukan kesatuan tubuh saja. Dua dikumpulkan jadi satu maka suami istri. Kuda jantan, kuda betina masukkan kandang, kunci suami istri. Tidak. Keluarga Kristen bukan seperti itu. Suami istri menjadi satu. Harus satu hidup yang sama. Sama-sama satu iman. Sama-sama dalam hidup Yesus Kristus. Kita semua tahu harimau dan singa. Dua-dua kucing besar. Sama-sama jenis kucing, sama-sama berburu, sama-sama makan daging. Seperti tidak ada apa-apa masalahnya. Tangkap satu ekor singa jantan, kumpulkan dengan satu macan betina, masukkan ke kandang. Tidak sampai satu hari yang satu mati. Walaupun sama kelihatannya, tapi beda hidupnya. Hidupnya berbeda, serupa tapi sama sekali beda. Itu pun tidak bisa, saudara. Alkitab jelas mengatakan gelap dan terang tidak akan bisa menyatu. Oh, saudara membela diri, si itu beres kok, si itu Bob Tutupuli bisa kok, si ini bisa, si itu bisa. Saya ingin katakan, saya tidak mengetahui apa yang ada di dalam mereka.
Tapi beberapa orang yang saya kenal, yang saya melihat seperti ini, mereka sungguh merasa berat dan mengeluh pergumulan tiap waktu. Singkatnya, harus satu iman. Satu iman. Tidak satu gereja, tidak satu denominasi, tetapi satu iman. Loh, itu sama-sama Kristen di gereja Metodis lagi. Suami istri, tapi berapa lama kok cerai? Bukan tidak mungkin. Mungkin yang satu sudah menjadi anggota Metodis, tapi belum pernah percaya Yesus. Belum pernah terima Yesus. Belum pernah punya hidup Kristus di dalam dirinya. Sehingga agama Kristen hanya agama, dinikahkan dengan orang yang punya hidup, tetap tidak bisa sama-sama. Karena itu saudara, kalau memilih pacar, jangan yakinkan berapa uangnya di bank, berapa propertinya, jangan. Itu bukan yang paling penting. Itu bukan dasar yang paling kuat. Semua barang-barang yang ada sekarang ada, besok hilang. Oh, dulu gedung itu punyanya si itu, sekarang sudah punya orang lain. Oh, dulu pabrik itu punya si ini, sekarang bukan lagi. Semua bisa hilang. Tapi iman dalam Yesus Kristus, hidup dalam Kristus itu selamanya. Tuhan sering mengatakan melalui Yohanes, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu bukan sorga, tapi status memiliki hidup yang kekal. Masih di bumi. Waktu kita mati, kita di sorga. Pentingkan hal ini saudara, jangan mengabaikan. Basic sekali, sangat esensial, bahwa satu iman itu mutlak, tidak boleh dikurangi. Tapi yang kedua, hal yang bersifat praktikal, yang bersifat praktis. Misalnya saja usia. Haruskah wanita lebih muda, laki lebih tua? Tidak mutlak. Saya punya teman banyak yang istrinya jauh lebih tua. Sama-sama anak gereja, harmonis sampai sekarang. Tidak mutlak. Bagaimana dengan physical posture? Bagaimana dengan tubuh? Wah, orang mengatakan wanita harus tingginya setinggi kuping laki-laki katanya. Oh, enggak juga. Enggak harus seperti itu. Tahun 73 saya selesai dengan sekolah teologi, pergi ke praktek di sebuah gereja. Ibunya rajin sekali, istrinya tuh besar badannya, satu becak buat dia sendiri kalau waktu. Zaman itu zaman becak. Satu becak plus tepat buat dia sendiri. Kebaktian doa pagi hadir, tengah minggu hadir, kebaktian umum hadir. Saya tanya sama teman yang di sana, suaminya yang mana? Rebo ini ada kebaktian rumah tangga di rumahnya. Oh, oke. Rebo waktu saya ikut dengan dia, begitu sampai depan rumahnya, itu loh suaminya, saya kaget loh saudara. Istrinya begede itu, suaminya kecil sekali. Mungkin disenggol mental barangkali ya. Tetapi tidak merubah, tidak menghalangi, karena itu bukan hal yang basic, bukan hal yang essential, tetapi hal yang bersifat praktikal. Usia, bentuk tubuh, kebudayaan. Ada orang lahir di barat, dari kecil dia biasa dengan kebudayaan barat. Lalu ketemu dengan seorang dari timur, bisakah bertemu, bisakah menjadi suami istri? Why not? Asal yang basic bisa terjadi. Satu iman. Bagaimana dengan education, pendidikan? Haruskah seorang dokter dengan seorang insinyur? Tidak mutlak. Tidak mutlak. Bagaimana ras dan suku? Suku ini tidak boleh dengan suku ini. Saya masih ingat tahun 73 juga, pertama kali saya mendengar orang Kek tidak boleh dengan orang Hokkien katanya. Ya, zaman itu entah apa dasarnya saya tidak tahu. Tetapi secara iman Kristiani tidak mempengaruhi. Tidak mutlak. Status sosial, temperamen, tidak menjadi mutlak. Semua hal yang bersifat praktikal. Dan hal praktikal ini, kalau sudah berani menghadapi, jalan terus. Tapi yang pertama, yang esensial, tidak boleh tidak. Itu harus dilewati. Nah, kemudian saya ingin sambung sedikit pada pergaulan Kristiani. Juga ada dua dasar, esensial dan juga praktikal. Yang esensial apa? Pergaulan Kristiani, laki perempuan selagi berpacaran, ingat harus menjaga kesucian. Ada garis merah, benang merah yang tidak boleh dilewati. Seorang Kristen yang berpacaran, sangat esensial. Kesucian. Tapi bukan hanya kesucian.
Secara praktikal, hidup suci baik, saya nggak berbuat apa-apa, tapi tempatnya tempat salah. Mungkin tempat itu katakan tempat pelacuran, jalan-jalan di situ. Orang berpikir, kenapa dia ada di sini? Kesaksian hidup kita. Bolehkah putus pacar? Boleh. Tapi kalau tiap waktu sambung putus, orang luar juga berasa Kristen, enggak Kristen sama, enggak beda. Kesaksian kita di mana? Banyak hal lagi. Jadi saya mau persingkat bagian ini. Pergaulan Kristiani harus memikirkan kesucian dan kesaksian. Nah, pertanyaan lebih lanjut adalah sejauh mana orang Kristen boleh berpacaran dalam pendekatan satu dengan yang lain? Kalau zaman dulu hanya melihat begitu aja sudah orang, woi bagaimana? Lama-lama orang bergandengan, woi lebih teriak lagi. Berciuman, woi dan macam-macam. Terus menjadi masalah. Sejauh manakah orang Kristen yang berpacaran boleh bergaul? Saya menyebutkan di sini ada 3 titik penting. Hendaklah kamu kudus. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Titik pertama, segitiga ini dimulai dengan titik pertama, yaitu titik pacaran atau pergaulan. Waktu saya membimbing pemuda-pemudi zaman dulu, saya bertanya, kenapa kamu pacaran? Oh, untuk eksperimen, katanya. Oh, pacaran untuk eksperimen. Kenapa kamu pacaran? Ya, semua teman umur gini digandeng teman, aku juga minta digandeng. Kalau enggak dingin, katanya. Jadi untuk apa? Untuk mengikuti tradisi? Tidak juga. Tapi baik, saya harus menekankan apa yang disebut dengan berpacaran. Bergaul dengan orang-orang yang beda dengan kita, apakah boleh? Bergaul tidak ada batas, dalam arti berkomunikasi, berelasi. Tetapi pacaran adalah titik di mana 2 orang yang beda jenis menetapkan untuk kita akan menikah. Titik itu menuju kepada pernikahan, itu yang saya ingin bicarakan sekarang di sini. Orang berpacaran untuk menikah. Dan pada waktu menikah terjadi sex no problem. Sudah menjadi public announcement, sudah menjadi pengumuman publik mereka suami istri. Nah, pergaulannya bagaimana? Makin dekat kepada pernikahan, makin dekat dengan kehidupan seksual. Makin dekat kepada pernikahan, makin dekat kepada kehidupan seksual. Tapi zaman sekarang tidak seperti itu. Belum sampai pernikahan sudah ada hubungan seksual. Lalu, siapa yang punya segitiga yang kosong itu? Siapa yang punya segitiga kosong itu? Itu yang saya katakan sebagai saham milik setan. Dia punya saham ada di situ. Saudara kemudian menikah, setan ada sahamnya di situ. Saudara tidak bisa menghindar. Dia punya hak, punya dividen di situ. Keluarga saudara tiba-tiba ada masalah yang tidak dapat dimengerti. Mengapa harus begini? Tiba-tiba ada emosi yang tidak dapat dikontrol. Yang biasanya aku bisa, sekarang kok gak bisa. Aku biasanya mengerti, understanding hal begini, gak ada masalah, tapi sekarang gak bisa. Pertempuran terjadi. Selama saya melayani sejak tahun 73 sampai hari ini, banyak hal yang saya jumpai seperti ini. Masalah muncul tanpa dapat dimengerti, kok bisa begini. Dua-dua suami istri punya pekerjaan baik, penghasilan baik, anak-anak juga baik. Tiba-tiba bertengkar luar biasa. Sejak saya kenal mereka baik, kemudian tidak lama lagi datang bertengkar begitu berat. Saya ajak ngomong, wah sepertinya sadar beres. Kita berdoa, amin. Mereka bergandengan seperti pacaran. Beberapa minggu kemudian, bulan kemudian, bertengkar lagi. Saya ulang lagi, beres lagi. Tidak lama lagi terus berulang. Lalu saya minta Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi? Saya panggil mereka ke kantor. Karena si istrinya sampai menteror suaminya dengan cara-cara yang saya sendiri ngeri ngelihatnya. Begitu terornya keras sekali, sang suami sampai bingung. Mereka bertengkar keras dan hampir mau cerai.
levelnya sampai sebegitu. Saya panggil ke kantor, saya mulai bertanya, coba ceritakan kepada saya bagaimana kamu dulu memulai keluarga dengan pernikahan. Kami menikah tidak disetujui orang tua perempuan. Mengapa? Karena hamil lebih dulu pada waktu SMA. Oh, sampai di situ saya langsung sudah mengerti. Karena skemanya seperti ini. Sudah terjadi hubungan seksual sebelum menikah. Dan setan punya bagian di situ. Kalau dia minta bagiannya apa salah? Seorang Yahudi yang terkenal pelit itu menjual sebuah rumah dan yang beli orang Arab. Diberitahu harganya sebegini. Setuju? Setuju. Tapi ada satu syarat katanya. Semua rumah ini saya jual, saya lepas. Tapi satu paku di balik pintu depan ini saya tidak jual. Si Arab berpikir apa artinya satu paku? Sudah, surat dibikin, dua-dua tanda tangan, beres. 1 minggu kemudian di sore hari ketika keluarga Arab masih makan malam, ketok pintu, lihat orang Yahudi yang punya rumah datang. Oh ya, saya mau taruh jas hujan saya di sini. Oh silakan. Beberapa minggu kemudian mulai lebih malam, jam 11 datang. Mereka baru selesai bubar dengan acara duduk-duduk di keluarga. Tok, 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 tok. Mau taruh coat luar ini. Taruh di situ. Lama-lama jam 1, jam setengah 2. Orang ini baru tidur. Tok, 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 tok. Bangun dan marah. Kamu tahu ini tengah malam. Aku baru tidur. Kau bangunkan lagi. Ini rumah kan saya sudah beli. Yahudi senyum dan mengatakan, betul, semua rumah ini Anda punya. Tapi kan ada suratnya, paku di balik pintu ini, satu itu saya punya. Mau apa saudara? Keluargamu akan menjadi seperti itu. Berani bermain-main dengan kehidupan seperti ini, sepertinya nikmat sementara. Seperti orang lain semua matanya bisa tertutup. Tapi setan melotot. Dia tahu betul, dia punya hak di situ. Karena itu, mari hidup dalam kesucian. Bangun dengan dasar yang kuat. Satu iman, pelihara pergaulan di depan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, peliharalah komitmen. Apa itu komitmen? A promise or firm decision to do something. Satu keputusanku untuk melakukan ini sampai tuntas. Saudara mau jadi anggota paduan suara? Saudara berkata, saya mau jadi anggota paduan suara. Saya komit jam ini untuk paduan suara. Apapun saya akan ikuti, susah enggak saya akan lewat. Saya komit untuk mengikuti paduan suara. Itu komitmen. Demikian juga dengan pernikahan. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Elizabeth Arthur Mayer. Di situ dia berkata ada 6 komitmen. Yang pertama komitmen secara total komitmen. Yang kedua menerima. Yang ketiga eksklusif. Keempat terus menerus. Kelima bertumbuh. Keenam komitmen untuk berpengharapan. Saya ingin mengajak saudara merenungkan sedikit secara sepintas. Komitmen total itu artinya penyerahan diri secara menyeluruh. Yang Alkitab gambarkan seperti Kristus menyerahkan dirinya bagi gerejanya. Waktu Yesus datang ke dunia, dia bukan pura-pura datang. Waktu dia mati juga bukan pura-pura mati. Dia sungguh-sungguh buat itu bagi gerejanya. Itu pun yang harus kita lakukan. Kita mempunyai komitmen total pada istri atau pada suami dalam hidup pernikahan kita. Yang kedua, komitmen untuk menerima. Masing-masing mau menerima pasangan secara utuh apa adanya. Orang yang melankolis mempunyai problem sedikit dalam hal ini.
Dia punya bayangan akan memilih seorang pacar yang seperti begini, yang begini, yang begini. Sangat perfect, sangat sempurna. Dia lihat seorang, ini cocok. Begitu menikah ternyata beda. Ada sedikit perbedaan, buat dia itu masalah. Apa saya terima dia? Disinilah dituntut komitmen. Waktu orang menikah di depan Tuhan, waktu mengatakan, I do. Ya, saya bersedia. Waktu itu berbicara mengenai hal ini. Saya komit untuk menerima dia seutuhnya apa adanya. Waktu berpacaran banyak hal yang kita bisa tutup-tutupi. Kelemahan tubuh tertentu kita tutupi dengan pakaian, dengan polesan, segala macam. Tapi pada waktu kita menikah, ada apapun tidak bisa ditutup lagi. Semua terbuka. Dan karena itu, kita tampil di depan pasangan kita apa adanya. Apakah kita mau menerima dia? Seringkali orang kalau sudah menikah lebih lama, pertengkaran akan terjadi oleh karena perbedaan-perbedaan ini. Terima apa yang ada pada dirinya. Terima apa adanya. Ketiga, komitmen yang eksklusif. Di sini berbicara mengenai komitmen yang hanya untuk pasangan kita saja. You untuk saya untuk kamu. Oh, kelihatannya secara fisik barangkali no problem. Tetapi banyak hal yang kita tidak sadar tiba-tiba terpecah di otak kita. Pada anak-anak yang menikah sering saya tanyakan, apakah ini pacarmu yang pertama? Senyum-senyum mengatakan enggak. Ternyata sudah 7 kali berpacaran. Tapi ini yang terakhir katanya. Oke. Banyak perjalanan, oke, jadi selesai. Menikah diberkati. Begitu menikah semuanya tidak ada bisa ditutup-tutupi lagi. Ternyata istriku yang cantik, yang bagus kelihatannya ini tidak bisa masak. Wah, baru sadar. Pagi nyeplok telur, siang telur ceplok, malam telur ceplok lagi, 3 hari bisulan. Lalu apa yang terjadi? Bisa terima dia apa tidak? Eksklusif, dia untuk saya untuk dia. Juga termasuk di dalamnya saudara-saudara. Lalu kita berpikir dalam keadaan begitu, kita berpikir, dulu pacarku yang ketiga itu loh. Yang ketiga, wah itu masak apa juga bisa. Cungkok cai oke, masakan barat iya, masakan timur tengah, semua dia bisa. Kita mulai dimasuki, di-split oleh pemikiran orang lain yang masuk ke dalam pikiran kita. Itu pun sudah melanggar komitmen yang eksklusif. Jelas Alkitab melarang imajinasi third person, orang ketiga, atau pill, will, dan sebagainya. Termasuk juga lesbian. Firman Tuhan jelas melarang hal-hal seperti ini. Dan pada waktu kita menikah, ingat, pelihara terus ini komitmen. Terus sampai kesudahan. Contohnya soal kita berpakaian, papanya ya. Seringkali terjadi, istri terutama dia suka berpakaian gonta-ganti, laki-laki cuma begitu aja. Tapi apa yang terjadi? Istri tiba-tiba berpakaian yang macam-macam. Suaminya nggak senang melihat itu. Terjadi dalam pelayanan saya melihat kenyataan yang jelas sekali terjadi. Sampai saya ingat sekali. Suami istri akan pergi kondangan. Suami tunggu di ruang tamu, kok lama nggak keluar-keluar. Sudah selesai keluar, begitu keluar suaminya melihat, dia kaget. Pakaiannya ngejreng luar biasa. Waduh, dia berkata, boleh enggak pakaianmu kamu ganti? Saya enggak berani ngajak kamu berjalan. Kamu enggak suka lihat saya begini. Suami orang lain suka lihat saya begini katanya. Wah, mendengar itu betul-betul menyakitkan. Mana komitmennya yang eksklusif? Keempat, komitmen berkesinambungan. Terus menerus perubahan akan terjadi. Saudara pasti sudah dengar ucapan seorang filosof yang mengatakan segala sesuatu dalam dunia ini berubah kecuali satu yang tidak berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Saudara, betul usia kita berubah. Kecantikan, kegagahan, kekuatan, kekayaan, nama besar, posisi semua berubah. Seorang istri datang kepada saya, pendeta, nangis-nangis. Kenapa? Ada apa?
Dulu aku dipuja-puja. Dulu aku dikatakan kamu bukan wanita biasa. Kamu ini seperti bidadari lepas katanya. Saya dengar aja merinding. Bidadari lepas. Tapi sekarang saya dimaki dengan dikatakan babi lepas katanya. Wah, sakit sekali perasaannya. Ada lagi seorang ibu datang. Maksud gimana ini? Dia kasih saya gambar. Gambar apa? Sarung cap gajah duduk. Aku dibilangin begini, dulu aku dipuja-puja. Sekarang aku dibilang gajah duduk katanya. Wah, saudara, di manakah kesinambungan itu? Apapun keadaan partnermu, baik yang laki maupun yang perempuan, apapun keadaannya, buatlah komitmen untuk terus-menerus apapun yang terjadi harus berkesinambungan. Jadi istri seorang kaya, wah, perintah apapun orang lakukan. Tapi pada waktu kekayaannya habis, apapun orang tidak mau dengar. Siapkah kita terus menerima kenyataan seperti itu? Dalam berbagai hal-hal yang sama. Kemudian ada komitmen yang bertumbuh. Ini sangat penting sekali buat orang Kristen. Makin lama kita makin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Jangan hanya suami atau istri saja. Di gereja-gereja kebanyakan yang terjadi adalah hanya istri yang rajin bertumbuh, baca firman, ikut doa pagi, kebaktian tengah minggu, pembesukan, persekutuan ke kelompoknya, misalnya persekutuan wanita, hadir semua. Seolah-olah gereja itu kuat oleh karena persekutuan wanita. Ini jujur saya katakan, di gereja yang saya layani sama juga. Begitu kuat persekutuan wanita. Lalu saya menggagas, kita bikin persekutuan pria. Bapak-bapak yang kami tinggal di Kebayoran, kerjanya banyak di kota. Lalu setuju, ayo kita bikin. Wah, kita resmikan. Begitu lahir, sebentar lagi langsung mati. Suami-suami nggak bisa hadir karena bekerja di kota, pulangnya jam 8, jam 9, baru sampai di rumah, nggak bisa. Nah, yang saya maksudkan adalah kalau mungkin dalam kehadiran nggak bisa bersama-sama, dalam sisi lain bentuk pertumbuhan kita itu harus nyata. Kita harus bertumbuh bersama-sama. Bagaimana bertumbuh dalam kerohanian? Saudara, pada waktu kita baru menikah, secara tubuh kita dekat, tapi secara psikologis kita masih jauh. Jaraknya jauh, laki perempuan seperti itu. Waktu sang suami istri ini menikah, jarak masih jauh, tapi pada waktu sang istri, waktu sang suami mulai bertumbuh, mendekat kepada Tuhan, sang istri juga makin bertumbuh, mendekat kepada Tuhan. Saudara perhatikan, jarak antara suami istri di bawah dengan yang di atas berbeda. Yang di bawah lebih jauh daripada yang di atas. Makin mendekat sama-sama kepada Tuhan, semakin dekat satu dengan yang lain. Makin bertumbuh, semakin mendekat kepada Tuhan. Maka begitu indah keluarga itu. Tadi saya ingat dulu sekali ada kelompok pemuda dari Manado ikut ke retreat di saat Malang. Waktu pulang mampir ke Bali. Di Bali menyanyi satu nyanyian yang sampai sekarang saya masih ingat. Yesus tongcai jisu tiantang. Yesus beserta itu sorga. Dan banyak sekali kita lihat di rumah-rumah juga tulisan seperti Jitu sejujurnya Jesu. Kristus adalah kepala dalam rumah ini. Itu indah sekali. Waktu kita sama-sama suami istri dekat kepada Tuhan, surga turun ke bumi. Karena itu saudara-saudara, jangan hanya harapkan istri bertumbuh. Kamu aja rajin ke gereja, aku rajin cari uang. Nggak bisa seperti itu. Harus dua-dua bertumbuh. Dan yang terakhir yaitu kita mempunyai komitmen yang berikut, yaitu komitmen berpengharapan. Tadi saya sudah sebutkan pergumulan begitu banyak dalam kehidupan zaman ini sebagai suami istri. Keluarga dihantam oleh lingkungan badai tsunami yang begitu berat. Seperti pohon yang ditiup angin pusing beliau. Seperti kapal yang digoncang oleh gelombang yang begitu berat. Tetapi mari kita mempunyai komitmen ini. Komitmen yang keenam, komitmen berpengharapan. Tetap berpengharapan karena ada Yesus di situ.
Yesus ada di antara suami dan istri, melekatkan seperti tembok, bata, ada adukan semen, tetap di situ. Jadi ada dua. Ada dua, tapi ada yang ketiga di antara mereka menjadi kuat. Jadi yang pertama adalah keluarga yang kuat dan harmonis harus mempunyai dasar yang benar dan pertumbuhan yang benar. Yang ketiga tadi komitmen. Yang ketiga penuh dengan roh. Saya akan persingkat bagian ini karena panjang. Keluarga yang kuat dan harmonis harus penuh dengan roh. Dalam Efesus pasal 5 ayat 18 mengatakan, jangan mabuk anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Roh Kudus di sini. Kamu harus penuh dengan roh. Dan pada waktu selesai mengatakan kalimat itu, firman Tuhan dan mengatakan, kamu harus bisa berbahasa lidah. Kamu harus punya penglihatan, harus bisa ngomong sama malaikat. Kamu penuh Roh Kudus, kalau kamu bisa naik ke surga, ngopi sama Tuhan Yesus, balik lagi ke bumi. Itu penuh dengan Roh Kudus. Tidak, sama sekali tidak itu yang dikatakan. Tapi apa yang dikatakan dampaknya dalam kehidupan. Apa dikatakan itu? Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihlah istrimu. Anak-anak, taati orang tuamu. Bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Hamba-hamba, bekerjalah dengan baik karena di atas Tuhanmu ada Tuhanmu. Dan kamu bos-bos, pemimpin-pemimpin, jangan hancam karyawanmu. Jadi penuh dengan Roh Kudus ini yang membuat harmonis. Satu roh yang sama memerintah dalam insan laki perempuan yang sama, dan kalau ada anak-anak dalam seluruh keluarga diharmonisasi oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, berperan dengan benar. Topik-topik yang saya singkat ini bisa menjadi topik tersendiri. Berperan dengan benar. Apa maksudnya di sini? Seringkali orang Kristen tidak tahu, keluarga Kristen tidak tahu apa peran suami, apa peran istri. Mungkin sebelum menikah tidak dapat bimbingan pranikah yang cukup, atau di rumah tangga tidak pernah mendapat bimbingan percakapan yang baik dalam keluarga. Begitu menikah, mau bagaimana jadi suami? Ikuti apa yang orang lain lakukan. Dari dulu begini, aku ikut begini. Istri juga ikut begitu dari dulu sampai sekarang. Ini namanya tradisi. Menurunkan apa yang dari dulu ada, dulu begitu, sekarang tetap begitu. Saya juga begitu. Apa itu? Tidak tahu, pokoknya ikut begini. Itu tidak mengerti peran. Saya tidak tahu kalau di sini ada suami istri, ada calon suami, ada calon istri. Coba jawab pertanyaan ini. Kalau aku sudah menjadi suami, apa peranku? Apa bedanya dengan istriku punya peran? Sebuah pesawat terbang, bukan terbang dengan sebegitu saja. Ada pilot di situ, perannya sebagai pilot. Ada co-pilot di situ, mendampingi pilot. Ada pramugari, ada pramugara, ada teknisi. Semua punya bagian masing-masing. Kalau mereka tidak tahu perannya, kemudian teknisi naik jadi pilot, pilot jadi pramugari, hancur pesawat itu. Tidak beda dengan keluarga. Kalau suami istri tidak tahu apa perannya, akan menjadi kacau. Nah karena itu saudara-saudara, saya ingin mengakhiri dengan mengingatkan, hati-hati dengan hal ini. Keluarga yang kuat dan harmonis, dasarnya harus benar. Komitmennya harus jelas. Roh Kudus memerintah, penuh dengan roh, berperan dengan benar. Beberapa poin ini belum menyeluruh, tapi beberapa hal ini begitu penting yang membuat keluarga itu bisa menjadi kuat dan bisa menjadi harmonis. Kiranya Tuhan tolong. Keluarga kuat, gereja menjadi kuat. Gereja kuat, masyarakat kuat. Masyarakat kuat, negara menjadi kuat. Kiranya Tuhan menolong. Mulai dari diri sendiri. Kita bertumbuh, kita menjadi tegas, mempunyai fundament, dasar yang benar, bertumbuh dengan benar, dan memancar dengan benar. Mari tundukkan kepala. Sangat lama kami menyembunyikan dosa-dosa kami ya Tuhan. Di hadapan partner kami, di hadapan istri, di hadapan suami, di hadapan anak-anak, di hadapan mertua. Kami sembunyikan semua itu dan berhasil sejauh ini. Tapi matamu yang kudus
tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi pandanganmu. Engkau melihat segala sesuatu jauh lebih dalam dari apa yang dapat kami ketahui tentang diri kami. Dosa-dosa kami yang kami sembunyikan, sehingga membuat keluarga kami menjadi tidak kuat dan tidak harmonis. Biarlah firman-Mu hari ini bekerja lebih banyak. Tiap orang yang mendengar firman Tuhan ini dan melaksanakan akan menjadi berbahagia. Berkati jemaat ini Tuhan. Berkati pemimpin, majelis jemaat dan semua yang ada, hamba-hamba Tuhan. Berkati ya Allah. Kami mohon berkat-Mu dalam nama Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Haleluya. Amin.